Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Inovasi yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra SEMSI akan mempresentasikan materi mengenai inovasi dan resiko. Sebelum memasuki penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Daniel Bintang Tambunan, Rahel Emanuela Arauli Panjaitan, dan saya sendiri Rio Tabri El Arif. Lalu ada Siti Aminah Nasution dan Zevaninya Stefani Sinuraya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi yang pertama, ada pengertian inovasi, lalu ada faktor-faktor pendukung keberhasilan, dan juga nanti kami akan menjelaskan mengenai proses, jenis, dan sumber inovasi. Lalu kami akan menjelaskan mengenai resiko, macam-macam resiko, sumber resiko, identifikasi resiko, pengendalian resiko, penanggulangan resiko, dan juga bagaimana cara mengantisipasi resiko. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen inovasi. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sini juga dijelaskan bahwasannya inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Itu pengertian inovasi menurut Van de Ven dan Andrew H. Berikutnya, faktor-faktor pendukung keberhasilan dan juga beberapa sumber terjadinya sebuah inovasi di dalam perusahaan. Untuk faktor pendukung keberhasilan, kami memberikan 4 poin. Yang pertama adalah harus berorientasi pasar, mampu meningkatkan nilai tambahan bagi perusahaan, mempunyai unsur efisiensi dan juga unsur efektivitas, dan yang terakhir adalah harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Untuk beberapa sumber terjadinya sebuah inovasi, di sini kami membagi menjadi 5 poin. Yang pertama adanya perbedaan antara permintaan dan juga penawaran, kemudian menciptakan permintaan karena kecenderungan atau yang disebut dengan tren. Kemudian ada perubahan atau change. Kemudian ada masalah yang belum terpecahkan di dalam perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir adalah inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Baiklah, kita masuk kepada materi proses, jenis, dan sumber inovasi. Yang pertama adalah proses inovasi. Inovasi merupakan hasil pencarian suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Proses ini dimulai dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi bersifat konseptual dan persepsual. Dapat dipahami juga dapat dilihat oleh para investor. Mereka akan berpikir keras dengan kemampuan otak mereka bagaimana melakukan perhitungan dengan cermat dan kemudian juga mendengarkan pendapat orang lain serta juga memperhatikan potensi penggunaan inovasi yang mereka cari untuk memenuhi harapan nilai dan kebutuhan dari para investor. Inovasi yang berhasil pada umumnya sederhana, berfokus dan hanya ditujukan pada aplikasi yang didesain khas, jelas dan juga cermat. Inovasi lebih banyak melibatkan kerja fisik daripada pemikiran. Thomas Alva Edison yang menemukan inovasi bola lampu pernah mengatakan bahwa jenius merupakan perpaduan yang terdiri dari hanya 1% inspirasi dan 99%-nya kerja keras. Kita masuk kepada materi jenis inovasi. Di sini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah penemuan. Maksudnya di sini adalah mengkreasikan suatu produk, jasa ataupun proses baru yang belum pernah dilakukan dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut sebagai revolusioner. Contohnya adalah penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, kemudian juga penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan suatu produk ataupun jasa dan juga proses yang sudah ada dan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya adalah pengembangan McDonald's oleh Ray Kroc. Untuk yang ketiga adalah duplikasi. Duplikasi merupakan peniruan produk, jasa, ataupun proses yang sudah ada ataupun yang sudah dilakukan sebelumnya. Namun bukan hanya meniru, melainkan menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep dari suatu produk, jasa, ataupun proses yang ada sehingga produk tersebut dapat memenangkan persaingan. Contohnya di sini adalah duplikasi perawatan gigi oleh Dentalen. Dan yang keempat adalah sintesis. Di sini maksudnya adalah perpaduan konsep dan juga faktor-faktor yang ada menjadi sebuah formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide, kemudian juga produk-produk yang sudah ditemukan sehingga menjadi sebuah produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya, sintesis pada arloji oleh Casio.
Berikutnya adalah materi mengenai sumber inovasi. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah the unexpected, kemudian incongruities, kemudian ada process needs, perception change, dan yang terakhir adalah new knowledge. Baiklah, setelah selesai pada materi inovasi, kita masuk ke materi resiko. Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat paling buruk berupa kerugian yang tidak diinginkan atau tidak diduga di sebuah perusahaan. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Resiko timbul karena adanya ketidakpastian, yang dimana ketidakpastian ini merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko, karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, kemudian menghasilkan, di mana makin panjang tenggang waktunya makin besar pula ketidakpastiannya. Yang ketiga adanya keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan juga keterbatasan teknik pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan. Baik, untuk menganalisa resiko, sebelumnya perlu diketahui kedudukan resiko. Apa saja kedudukannya? Yang pertama ada hazard, ada peril, dan losses. Jadi, hazard atau bahaya adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau bencana atau chance of loss, atau dalam bahasa Indonesianya kesempatan terjadinya kerugian dari suatu bencana tertentu. Lalu yang kedua ada peril atau bencana adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, peledakan, pencurian, penyakit, dan lainnya. Dan yang ketiga ada losses atau kerusakan adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam resiko. Jadi, apabila diperhatikan dalam ilmu asuransinya, secara garis besar resiko dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada resiko spekulatif atau speculative risk. Yang kedua ada resiko murni atau pure risk. Jadi, resiko spekulatif ini adalah resiko yang apabila terjadi tidak hanya mendatangkan kerugian tetapi juga keuntungan. Oleh karena itu, resiko spekulatif juga biasa disebut dengan resiko bisnis. Sebagai contohnya, di saat seseorang akan memulai usaha, tentu mengeluarkan modal di awal. Akan tetapi, kemungkinan memiliki penjualan yang stabil tentu belum pasti terjadi. Di saat itulah resiko spekulatif terjadi, yakni saat ada kemungkinan usaha yang didirikan gagal dan rugi, tetapi ada pula kemungkinan usaha yang didirikan berhasil dan mendatangkan keuntungan. Saat resiko spekulatif terjadi pada sebagian orang, sangat mungkin sebagian lainnya mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami pihak lain. Lalu yang kedua, resiko murni atau pure risk. Jadi resiko murni ini adalah resiko yang apabila terjadi hanya mendatangkan kerugian saja, tidak ada pihak yang mendapat keuntungan apabila resiko murni ini terjadi. Jadi hanya terdapat kerugiannya saja, seperti contohnya banjir, tanah longsor, kecelakaan. Lalu sedangkan berdasarkan sifat terjadinya, jadi resiko ini terbagi menjadi 2, yaitu resiko statis atau statik dan resiko dinamis atau dinamik. Jadi risiko statis adalah risiko yang terjadi karena suatu kejadian atau suatu situasi yang tidak akan berubah meski waktu terus berjalan. Sebagai contohnya itu peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, kilatan petir. Lalu kalau resiko dinamis ini terjadi akibat adanya perubahan situasi dan kondisi tertentu seiring bergeraknya waktu. Contohnya itu kayak akibat globalisasi, risiko akibat terciptanya sistem automatisasi, risiko akibat berkembangnya teknologi, dan lainnya. Oke, materi selanjutnya mengenai sumber resiko. Sumber resiko ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama resiko sosial. Sumber utama resiko ini adalah berasal dari masyarakat. Lalu yang kedua adalah resiko fisik. Ada banyak sumber resiko fisik.
Sebagian merupakan fenomena alam dan juga sebagian karena tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Dan sumber resiko yang terakhir mengenai sumber resiko ekonomi. Dalam banyak resiko yang dihadapi, resiko-resiko itu biasanya bersifat ekonomi seperti inflasi, resesi, fluktuasi harga, dan juga lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya mengenai identifikasi risiko. Kegiatan pengidentifikasian risiko adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Daftar kerugian potensial yang digunakan oleh manajemen risiko dapat menentukan cara menanggulangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau perusahaan dagang. Berikut adalah tahapan dalam identifikasi risiko. Di antaranya, yang pertama, daftar pertanyaan. Untuk menganalisa risiko dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut, sangat diharapkan untuk dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan ataupun usaha dagang. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian dan catatan-catatan pendukung lainnya akan dapat diketahui secara detail, diantaranya mengenai harta kekayaan, hutang piutang, dan sebagainya. Sehingga dengan merangkaikan laporan-laporan tersebut berdasarkan ramalan-ramalan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, dengan inspeksi langsung di tempat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat, di mana dilakukan aktivitas perusahaan atau dagang, sehingga dari pengamatan ini manajer risiko dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, yang tentunya akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko. Lalu yang keempat adalah mengadakan interaksi dengan departemen. Tujuan dari interaksi dengan departemen ini adalah agar diperoleh informasi tentang aktivitas dan kemungkinan kerugian yang akan dihadapi. Lalu untuk selanjutnya adalah mengadakan hubungan dengan pihak luar. Mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan ataupun usaha dagang lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan atau usaha dagang kita dalam menanggulangi risiko, seperti akuntan, penasihat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Mereka itu dapat membantu atau bahkan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian perusahaan ataupun usaha dagang yang kita jalankan. Lalu untuk yang selanjutnya ada analisa terhadap kontrak yang telah dibuat oleh pihak lain. Dari analisa ini akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Sebagai misalnya rekanan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dari situ akan terlihat kemungkinan risiko yang ditimbulkan. Lalu yang selanjutnya, membuat dan menganalisa catatan mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah diderita oleh perusahaan atau usaha dagang. Dari sini dari catatan ini kita dapat memperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Di samping itu, dari catatan tersebut dapat diketahui penyebab, lokasi, jumlah, dan variabel-variabel risiko lainnya yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan risiko. Lalu yang selanjutnya adalah mengadakan analisa lingkungan. Dari langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa. Untuk melakukan pekerjaan itu semua, seorang manajer risiko harus dapat melakukannya sendiri, dan juga dapat menugaskan anak buah atau menggunakan jasa pihak ketiga, seperti konsultan manajemen, broker asuransi, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Penggunaan jasa dari pihak ketiga ini adalah termasuk kelemahannya, namun juga ada keuntungannya, karena pada umumnya pihak ketiga
itu sudah profesional dalam bidangnya, sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan objektif. Sedangkan untuk kelemahannya antara lain biayanya tidak murah tentunya. Sedangkan bila menggunakan jasa broker atau perusahaan asuransi, identifikasinya akan lebih diarahkan pada risiko potensial yang dapat dialihkan, terutama yang sesuai pada bidangnya. Nah, untuk pengendalian risiko, dalam tahap ini saya sudah memanajer risiko, mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaan atau usaha dagangnya. Maka kita harus memutuskan bagaimana risiko tersebut dikendalikan dengan baik agar kemungkinan risiko itu tidak menjelma menjadi suatu bentuk kerugian. Nah, untuk mengendalikan risiko ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama itu menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko adalah menghindari harta orang atau kegiatan dari ekspor terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki atau menerima atau melaksanakan kegiatan yang walaupun hanya untuk sementara. Yang kedua itu mengendalikan kerugian. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan cost atau chance untuk terjadinya kerugian. Yang ketiga, pemisahan. Pemisahan adalah memisahkan dari harta yang berisiko sama pada tempat atau lokasi yang berbeda. Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Nah, inventory atau barang persediaan tidak hanya ditempatkan dalam satu gudang saja, tetapi dipisahkan menjadi beberapa gudang. Dengan demikian, tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan kerugian suatu peristiwa yang sama. Yang keempat, kombinasi atau pooling. Nah, di sini yang dimaksud dengan kombinasi atau pooling itu adalah menambah banyaknya ekspor unit dalam batas kendali perusahaan atau usaha dagang yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga resiko dapat diatasi dengan pengembangan internal. Contohnya, perusahaan atau usaha dagang angkutan memperbanyak jumlah truk antara satu perusahaan merger dengan perusahaan lainnya. Perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang. Terus yang kelima, memindahkan risiko. Nah, apa yang dimaksud dengan memindahkan risiko? Dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan ke pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi kontrak. Yang kedua, memindahkan risiko. Contohnya, pada kasus penyewaan rumah, di mana pemilik rumah mengalihkan kepada penyewa berkenaan dengan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan penyewa. Yang ketiga, suatu refinansi transfer dapat menciptakan suatu loss ekspor untuk transfer. Yang keenam, menanggung resiko sendiri pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil, kalaupun maka terjadi kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Pengendalian yang terakhir adalah mengendalikan risiko. Pada umumnya dilakukan bila usaha menghapuskan atau menanggung risiko belum menandai. Risiko tersebut dialihkan ke masyarakat, konsumen, atau pihak lain. Nah, dalam buku Herman Darwi, dalam bukunya Manajemen Risiko, yaitu ada beberapa cara mengelola risiko. Yang pertama, hedging. Yang kedua, subcontracting. Yang ketiga, yield hardness agreement. Yang keempat, surety bonding. Nah, slide selanjutnya, penanggulan risiko. Dalam menghadapi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian tersebut, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah telah diadakan analisis terhadap risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha dagang? Yang kedua,
Usaha-usaha apakah yang akan dijalankan dalam mencegah timbulnya risiko-risiko tersebut? Dan apabila sudah dijalankan, perlu dilihat apakah sudah cukup ataukah belum memadai. Yang ketiga, apakah kemampuan keuangan perusahaan atau usaha dagang yang cukup memadai untuk menghadapi kemungkinan timbulnya kerugian yang sangat besar, yang cukup besar. Yang keempat, apakah perusahaan atau usaha dagang tersebut telah mempunyai insurance plan atau perencanaan asuransi atau belum? Berapa besar yang akan ditanggung, baik untuk seluruh atau sebagian? Apakah ada risiko-risiko yang dipindahkan kepada pihak asuransi atau pihak lain? Nah, untuk slide selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana mengantisipasi risiko tersebut. Setelah tadi kita membahas bagaimana pengendalian risiko dan penanggulangan risiko itu sendiri, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengantisipasi risiko. Risiko merupakan bagian dari kehidupan. Meskipun demikian, orang mempunyai beberapa cara untuk mengantisipasinya. Salah satu di antaranya ialah menghindari risiko atau menjauhi keadaan yang mendatangkan risiko. Misalnya, untuk menghindari cedera berat, maka memilih untuk tidak mengikuti lomba balap sepeda motor. Nah, perusahaan manufaktur yang berharap menghindari risiko dapat hanya memproduksi barang yang terbukti berkualitas baik. Tetapi strategi menghindari risiko dengan cara seperti ini dapat menghambat pertumbuhan usaha. Dengan demikian, upaya menghindari terjadinya risiko tidak selalu sesuai dengan untuk setiap risiko. Baik, kesimpulan pada materi kita kali ini, resiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi. Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan 7 kategori risiko: inovasi yang terdiri dari lingkungan, teknikal, sumber daya, integrasi, manajemen, marketing, dan strategi. Analisis risiko berdasarkan nilai eksposur, risiko yang diperoleh dari perhitungan nilai probabilitas dan nilai severity. Selanjutnya dapat ditentukan rekomendasi penanganan risiko terkait dengan inovasi. Mungkin itu saja penjelasan kami mengenai materi inovasi dan risiko. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.